Yaps, itulah mereka Worst Family, keluarga terburuk para pejuang. Sudah seharusnya para pahlawan pejuang itu kan punya banyak kekuatan, tapi keluarga mereka hanya memiliki kelemahan. Seperti kepala keluarga mereka yang selalu berteriak seperti monyet siamang. Walau seperti itu, keluarga mereka memiliki tekad untuk berhasil. Mereka pemberani, mereka sangat ingin beraksi, tapi mereka nggak tahu nih apa yang mereka harus lakuin. Ayo kita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Nah, di kota kecil bernama Kentwood, seperti kota pada umumnya yang masih dipenuhi dengan manusia juga banyak bocah berkeliaran, ada Katie Michelle, anak pertama yang merasa berbeda dari yang lain. Katie ini orang yang gak bisa membaur karena banyak alasan, tapi dari kecil sampai dewasa, film-film selalu bisa nemenin dia. Bahkan ia sering membuat film karyanya sendiri dengan atribut seadanya. Adiknya Katie, Aaron Michelle, cuma dia yang bisa ngertiin kakaknya banget. Tapi nih, Aaron juga punya minat anehnya sendiri, kayak ngobrol sama mainan gitu. Jadi inget Toy Story. Linda Michelle, ibu di keluarga Michelle selalu berkata, "Aku percaya denganmu." Tapi saat dia bilang kayak gitu, Linda ngomongnya gak cuma sama Katie, sama orang lain juga, bahkan sama Mochi, si anjing peliharaan mereka sendiri, dia ngomong kayak gitu. Lalu kepala keluarga mereka, Rick Michelle, adalah seorang pria yang tidak seperti umumnya. Dia sosok pria pencinta alam, terus juga dia bisa memperbaiki apa aja. Tapi Rick ini gak pernah ngerti apa yang udah jadi minat di Katie, dan Katie agak kecewa. Namun itu tidak membuat semangatnya drop. Katie punya rencana yang lebih besar. Ia berusaha sangat keras karena ingin masuk ke sekolah film di Los Angeles, dan Katie sangat yakin dengan kemampuannya itu dapat diterima di sekolah film impiannya. Setelah melakukan apply secara online ke sekolah impiannya tersebut, keringat membuahkan hasil. Katie diterima masuk ke sekolah itu dan banyak murid-murid lainnya yang diterima bisa memahami Katie. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa mengerti tentang diri dan hobinya tersebut. Ia pun merasa senang, bahagia dengan pencapaian keberhasilannya. Di dapur, Linda sedang mempersiapkan makanan untuk merayakan keberhasilan Katie dan juga tanda perpisahan jika mereka akan tinggal di tempat yang berbeda. Saat membuka laptop, Katie melihat iklan PAL, sebuah perusahaan teknologi yang suka melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi di PAL akan mengumumkan penemuan terbesar perusahaan mereka. Tidak lama setelah itu, saat Rick pulang dan masuk ke ruang makan, keadaan dibuat buruk olehnya. Dia tidak menyemangati Katie dan memberikan ekspresi yang buruk saat Katie menunjukkan film buatannya kepada seluruh anggota keluarga. Apalagi Rick sampai bikin laptop Katie pecah karena jatuh kelempar. Katie sedih dan kecewa dan lari menuju kamarnya. Sebagai seorang kepala keluarga, Rick harus bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Di keesokan hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Katie untuk pergi dan bersekolah di LA, digagalkan oleh ayahnya sendiri. Rick membatalkan tiket penerbangan Katie dan mengajaknya untuk berkendara menggunakan mobil tua bersama keluarga sampai sekolahnya yang berada di LA. Ya mau gak mau ya, Katie dengan terkejut dan kebingungan harus nerima keputusan yang dibikin ayahnya sendiri. Dalam perjalanan mereka, Katie tetap ingin mendukung usaha ayahnya untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat olehnya. Ia pun mendokumentasikan perjalanannya dan membuat judul Perjalanan Kehancuran dengan merekam video dari handycam yang selalu dibawa olehnya. Waktu mereka sampai di suatu tempat untuk beristirahat, Katie mendapat video call dari teman kampusnya untuk segera sampai dengan melihat perilisan teknologi baru dari perusahaan PAL yang bernama Palmex. Nah, di saat Mark Bowman, CEO dari perusahaan PAL, mempresentasikan dan menunjukkan robot sebagai teknologi baru yang telah dia rancang di depan para penonton dan disiarkan secara live, robot-robot itu berbalik menyerang Mark dan mengacaukan semuanya. Mereka tidak mengikuti perintah dari Mark, tapi mengikuti perintah dari orang lain. Robot-robot pun mulai berterbangan keluar dari panggung pertunjukan dan menyebar menuju ke kota-kota sekitarnya. Saat itu, keluarga Michelle sedang menepi di sebuah toko mainan dinosaurus di jalan Kansas untuk dikunjungi Aaron. Nah, Aaron, bocah pertama yang melihat kejadian itu, dan semua yang ada di dalam toko tersebut kaget kebingungan dengan apa yang terjadi di luar. Banyak robot berterbangan dan salah satu dari robot tersebut menghantam tanah di depan toko dinosaurus. Gelombang hantamannya bahkan membuat toko itu hancur dan orang yang ada di dalamnya terpental. Hal ini terjadi di mana-mana. Para robot mulai menguasai bumi, menangkap para manusia, dan ingin menghilangkan peradaban manusia. Robot-robot itu mulai menangkap manusia yang ada di berbagai negara.
mulai dari Paris, Agra, Tokyo, San Francisco, dan di semua negara. Keluarga Michelle menghadapi dua robot yang menangkap Monchi. Di sisi lain, salah satu lengan robot copot dan digunakan oleh Katie untuk melawan robot. Dia pun berhasil menghancurkan dua robot itu dan bersembunyi di dalam kotak es. Di tempat yang berbeda di dalam gedung perusahaan PAL, Mark Brown, CEO dari perusahaan PAL, sedang diseret oleh robot buatannya sendiri untuk menghadap ke pemimpin robot tersebut. Dan ternyata, bos yang memerintah dari robot-robot itu adalah teknologi PAL yang sebelumnya. Dia emang udah sangat jadul dan sangat usang, yang sebelumnya dibuang oleh Mark, penciptanya sendiri. Dia ini sakit hati karena posisinya sebagai pendamping manusia digantikan oleh Palmex, teknologi robot terbaru yang bisa berbuat apa saja sesuai perintah si pemilik. Pal merasa kecewa dengan perlakuannya itu. Dia pun memutuskan untuk melenyapkan peradaban manusia karena manusia yang tidak memiliki perasaan. Lalu, Pal mematikan semua jaringan wifi yang ada di dunia, dan lihatlah apa yang terjadi. Manusia sekarang emang gak bisa hidup tanpa teknologi. Kita kembali ke toko dinosaurus. Di sana masih ada 4 anggota keluarga Michelle, termasuk Monchi, anjing peliharaan mereka. Michelle adalah satu-satunya keluarga dan manusia yang tersisa di atas muka bumi. Saat mereka sedang membuat benteng atau barikade untuk berlindung dan menutup semua pintu kayak film-film zombie gitu, kedua robot yang tadi mereka kalahkan bangun dengan keadaan rusak. Robot itu menyerang Katie. Tapi saat diperintahin berhenti, robot itu mematuhinya. Karena pada dasarnya robot-robot itu emang dibuat untuk mematuhi perintah tuannya. Nah, kedua robot tersebut bernama Eric dan Deborah Bot. Mereka berdua memberitahu Katie dengan sangat terperinci di mana dan bagaimana cara menghancurkan para pasukan robot. Mereka harus pergi ke sebuah toko PAL Labs untuk memasukkan kode penghancuran diri ke pemimpin dari pasukan robot. Tapi nih, Rick gak setuju dengan ide Katie yang ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Menurutnya itu sangat berbahaya dan dia tidak mau melihat keluarganya terluka. Tapi karena Katie membujuk dengan kenang-kenangan masa lalunya, Rick pun mengikuti kemauan Katie. Dengan berkamuflase, mereka melewati robot-robot yang berpatroli di udara. Namun, kamuflase mereka tidak bertahan lama. Robot segera mengetahui tindakan keluarga mereka dan melakukan pengejaran. Beruntungnya, para robot yang mengejar hancur satu persatu karena perbuatan yang tidak disengaja oleh Rick. Salah satu dari robot yang hancur merekam dan melaporkan ke pemimpin mereka soal tindakan yang dilakukan oleh keluarga Michelle. Nah, para robot udah tahu keluarga itu akan pergi ke Mall Globe. Dan keluarga Michelle juga udah tahu kalau rencana PAL ingin menerbangkan seluruh umat manusia keluar angkasa. Sesampainya mereka di mall tersebut, Katie memerintahkan robot Eric dan Deborah Bot untuk mengunggah kode bunuh diri agar diupload ke semua sistem pasukan robot yang dikendalikan PAL. Namun, di sana mereka diserang oleh perabotan-perabotan elektronik rumah tangga. Semua benda yang memiliki chip PAL akan menyerang mereka. Tapi tentu saja, keluarga Michelle gak bakal tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan balik dengan menggunakan benda-benda kuno yang tidak memiliki chip PAL. Naasnya, bencana lebih besar datang saat mereka bersembunyi di dalam toko mainan. Toko tersebut menjual banyak banget boneka Furby. Dan ada satu boneka Furby yang merupakan boneka terbesar di dunia yang bisa menembakkan laser dari mulutnya. Waktu lagi dikejar sama Furby raksasa, robot Eric terjatuh dan tertimpa pilar. Tapi di sana Linda menyelamatkan, dan Linda dianggap sebagai ibu dari robot Eric dan Deborah Bot. Rick memiliki ide untuk menjebak boneka tersebut. Saat jebakan yang dibuat Rick mengenai boneka Furby, tembakan laser yang dikeluarkan boneka itu mengenai router Wi-Fi, mematikan robot elektronik dan menggagalkan unggahan kill code untuk menghancurkan semua robot. Tidak merasa putus asa, Rick mengambil keputusan untuk langsung menuju ke tempat PAL yang berada di Silicon Valley dan melanjutkan rencana mengunggah kill code untuk membunuh sebuah robot. PAL yang sudah mengembangkan teknologi agar lebih efisien ingin memecah belah keluarga Michelle. To tear the Mitchell family apart.
Sesampainya di markas besar PAL, Rick, Linda, Katie, dan Aaron berencana untuk menembus pertahanan dengan cara menyamar menggunakan kostum robot dan membajak tram untuk naik menuju atas dan langsung bertemu dengan PAL. Namun sayangnya rencana itu tidak berjalan dengan baik. Pas mereka menaiki tram, mereka ketahuan, dan di saat yang sama, Rick melihat video tentang kata-kata Katie yang hanya untuk membuatnya setuju dengan rencananya, yang mana bikin Rick kaget dan juga sedih. Rick dan Linda tertangkap, sedangkan Katie, Aaron, dan Monchi berhasil lari dan dikejar oleh para robot. Saat mereka bersembunyi, mereka melihat rekaman yang ada di dalam handycam milik Katie dan merasa sangat menyesal dengan apa yang terjadi di antara Katie dan Rick. Katie pun memutuskan untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Dengan menggunakan mobil tuanya, Katie dan Monchi berkendara menembus semua pertahanan para robot. Dari atas tempat di mana orang-orang dikurung oleh para robot, Rick membuat rencana untuk membantu anaknya. Dia meminta bantuan Mark yang ada di kurungan sebelahnya untuk membebaskan diri dari kurungan tersebut. Nah, kebetulan dengan menggunakan obeng kembang yang selalu dibawa oleh Rick, dia membuka kurungan tersebut, lalu dia pergi menyelamatkan Linda untuk membantu rencananya. Linda juga berhasil keluar dari kurungan tersebut dengan menggunakan obeng kembang yang dia dapat dari ulang tahun hari pernikahan. Rick berencana menyetel video putrinya untuk membuat para robot error sebab melihat Monchi. Tapi karena Rick adalah orang yang kuno, cuma Linda lah yang bisa membantunya. Tapi nih sayangnya dia tertangkap lagi oleh robot. Rick pun tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan smartphone untuk membuka YouTube. Melihat Aaron tertangkap oleh para robot, diseret dan dimasukkan ke dalam kurungan, Linda sebagai seorang ibu sangat marah, lalu melakukan perlawanan. Kemudian terjadilah pertarungan seorang ibu melawan para robot yang epik banget. Katie berusaha keras menolong keluarganya yang tertangkap. Dia menggunakan mobil keluarganya untuk menyelamatkan mereka semua menuju ke tempat PAL. Tapi sangat disayangkan, Katie tertangkap oleh pasukan robot. PAL menanyakan kepada Katie kenapa manusia pantas diselamatkan. Saat Katie menjelaskan dari semua pengalaman yang dia selama ini lewati, PAL tidak menerima semua itu. Dia tetap akan memusnahkan seluruh umat manusia. Gak lama kemudian, Katie langsung dijatuhkan dari puncak gedung Silicon Valley. Butuh waktu yang panjang untuk Rick agar bisa menggunakan komputer dan mensetel video anaknya sendiri. Tapi kini dia berhasil berkat bantuan Eric dan Deborah Bot, yang mana video tersebut disetel di layar besar depan seluruh pasukan robot sehingga membuat pasukan robot kebingungan dalam menganalisa Monchi. Lalu Rick bersama robot Eric dan Deborah Bot menyelamatkan Katie yang jatuh dari puncak gedung. Robot Eric dan Deborah Bot yang ditunggangi Rick dan Katie melawan pasukan robot yang tersisa. Dengan semangat keluarga yang menggunakan lagu kebanggaan mereka waktu dulu, mereka berdua berhasil melawan banyak robot. Kemudian dari balik cahaya langit muncul seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan, ia adalah Linda bersama Aaron yang ikut menghabisi para robot yang tersisa. Para pasukan robot takut dan mundur waktu ngelihat kedatangan Linda. Mereka memberi julukan Linda sebagai So our weird neighbors are saving the world? Yes. Rick membantu mendorong Katie untuk langsung masuk ke dalam ruangan menuju PAL dan menghancurkannya. Lalu saat mendapatkan PAL, Katie membuangnya ke bawah ke arah kolam renang agar membuatnya error dan menghentikan pasukan robot. Tapi hampir tidak berhasil karena lemparan Katie yang tidak langsung memasukkan PAL ke dalam kolam renang. Tapi dengan bantuan Monchi yang sedang mencari makanan sisa di bawah gedung, dia memasukkan PAL ke dalam gelas berisi air dan membuatnya error sehingga para pasukan robot mati tidak bergerak. Dan gedungnya roboh menyelamatkan seluruh umat manusia dari pemusnahan. Setelah tragedi tersebut, beberapa bulan kemudian kehidupan yang normal sudah kembali. Keluarga mereka diberitakan telah menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh teknologi. Katie kembali meneruskan tujuannya untuk bersekolah di universitas film yang ada di LA. Rick, Linda, Aaron, dan anjing mereka Monchi mengantar Katie untuk melakukan perpisahan yang mengharukan. Hari-hari berjalan normal seperti biasa. Katie mengambil prodi filter efek di kejurusannya.
Katie menginspirasi ayahnya sendiri. Dia kali ini mengerti tentang smartphone dan komputer. Bahkan dia meminta permohonan pertemanan ke Katie. Eren mendapatkan teman wanita untuk diajak belajar bersama tentang dinosaurus. Robot Eric dan Deborah Bot tinggal bersama keluarga mereka. Dan keluarga Michelle mendapat penghargaan sebagai keluarga yang menyelamatkan dunia. Mereka pun diundang ke Washington DC untuk mendapat medali kehormatan. Nah, itulah akhir dari film The Michelle vs. The Machine. Seharusnya sih keluarga mereka mendapat perlakuan khusus dari semua negara ya. Iya nggak sih? Secara gitu loh, seluruh umat manusia yang ada di bumi udah diselamatin semua sama mereka. Padahal cuma modal peralatan seadanya loh itu juga. Banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil, apalagi ini menyangkut tentang keluarga nih. Mungkin teman-teman sekarang tidak mengacuhkan perkataan orang tua. Namun suatu hari kita pasti menyadari pesan dari mereka lah yang membawa kita dalam kesuksesan. Sebenarnya cinta orang tua kepada anak adalah cinta yang seharusnya diteladani loh. Mereka banyak memberi tanpa meminta balasan, ya gak? Terus kasih sayang orang tua juga banyak tahu bentuknya. Jadi coba selalu hargai dan coba pahami setiap maksud mereka ya. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih. Filmnya bagus banget. Banyak pelajaran hidup yang bisa diambil sebagai koreksi diri kita sendiri. Menurut kamu gimana? Berapa nih skor yang mau kamu kasih untuk film ini? Tulis-tulis di komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapkan terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran atau merequest bisa banget nih tulis-tulis di komen. Pokoknya selalu jaga kesehatan ya. Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua.